Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat beriring salam juga tidak lupa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan kepada Nabi besar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman ustadz yang soleh dan soleha, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Teman-teman ustadz yang soleh dan soleha, walaupun negeri kita saat ini dalam keadaan wabah corona, tetapi hal itu tidak mengurangi semangat kita dalam belajar maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman ustadz yang soleh dan soleha, hari ini ustadz akan menyampaikan tentang bagaimana cara kita berwudu yang benar. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang wudu, maka ustadz akan memperkenalkan nama ustadz terlebih dahulu. Nah, pasti sebagian dari teman-teman sudah tahu dengan ustadz. Perkenalkan, nama ustadz Nul Basri, panggilan Ustadz Basri. Ustadz adalah guru SD IT Askia 3 Padang. Baik teman-teman, kesempatan hari ini ustadz akan melanjutkan penjelasan tentang wudhu. Teman-teman harus mengetahui wudhu ini adalah cara bersuci dengan menggunakan air terkait wajah, tangan, kepala, dan kaki. Anak ustadz yang soleh dan soleha, ketika sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita terlebih dahulu melaksanakan wudhu, karena tidak akan sah sholat seorang ketika tidak berwudhu. Hal ini dijelaskan, Allah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kata Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah kedua tangan hingga siku, sapulah kepala, dan basuhlah kaki hingga kedua mata kaki." Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah juga bersabda, kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang dalam berhadas hingga dia berwudu. Artinya, jika kita hendak melaksanakan sholat, maka kita harus melaksanakan berwudu terlebih dahulu. Kalau tidak, maka sholat kita tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak berwudu. Kemudian sahnya wudu sesuai dengan rukunnya. Seandainya teman-teman melaksanakan wudu tidak sesuai dengan rukunnya, maka sholat dan wudunya juga tidak sah. Nah teman-teman semua, hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang wudhu dan akan Ustadz praktekkan wudhu, bagaimana wudhu yang sempurna. Nah, yang teman-teman mesti tahu adalah rukunnya. Rukun wudhu adalah yang pertama niat, yang kedua basuh wajah, yang ketiga basuh tangan hingga siku, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki hingga kedua mata kaki, yang keenam urut, artinya kita terurut dalam melaksanakan wudhu. Jangan sampai kita terbalik, tangan dulu baru kepala, kemudian kembali pula ke wajah. Itu salah, karena terbalik. Seharusnya kita dari wajah, tangan, kepala sampai terakhir. Nah teman-teman Ustadz yang soleh dan soleha, setelah ini Ustadz akan mempraktekkan bagaimana cara wudhu yang
baik, benar, dan sempurna, dan sesuai dengan syariat Islam. Ayo kita lanjutkan. Teman-teman Ustaz yang soleh dan soleha, sekarang Ustaz akan memberikan contoh bagaimana cara berwudu yang baik dan sempurna. Nah, bagi laki-laki, perhatikan terlebih dahulu celana kita. Ketika celana kita panjang, maka kita gulung terlebih dahulu agar tidak basah oleh air. Nah, selanjutnya pertama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah basmalah, kita langsung mencuci tangan, membasuh tangan hingga kotoran yang ada di jari-jari kita sehingga hilang, bersih. Mungkin bisa jadi anak Ustaz tadi bermain sehingga lupa bahwasanya jari-jarinya ada kotor. Nah, Ustaz, bukunya jangan sampai panjang agar kotorannya itu tidak tersimpan di dalam buku. Cuci. Ingat Ustaz, ketika kita mengambil wudhu, perhatikan airnya. Dalam kita menggunakan air, gunakanlah air itu secukupnya. Artinya kita hemat dalam penggunaan air. Nah, selanjutnya setelah kita cuci tangan, selanjutnya kita kumur-kumur air. Kumur-kumur air yang kita lakukan sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan kumur-kumur lainnya. Kita sebanyak 3 kali. Setelah kumur-kumur air, selanjutnya kita mengisap air ke dalam hidung. Kita menggunakan tangan kanan terlebih dahulu, kemudian kita keluarkan pakai tangan kiri. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, lakukanlah terlebih dahulu bagian kanan, baru bagian kiri. Karena Rasulullah juga ketika memakai sandal, Rasulullah mendahulukan bagian kanan. Baik teman-teman, Ustaz yang soleh dan soleha, sudah selesai kita melaksanakan sunnah Rasulullah. Selanjutnya kita masuk kepada rukunnya. Rukunnya apa Ustaz? Yang pertama adalah niat. Innama a'malu binniyat. Rasulullah, amalan itu tergantung pada niatnya. Nah, sekarang kita diwajibkan atau dianjurkan lebih utama kita membaca niat itu tidak dalam hati. Jadi anak Ustaz harus hafal niatnya. Niatnya apa? Nawaitu wudu al-raf'in hadasil aswari fadlillahi ta'ala. Setelah niat, langsung kita membasuh muka. Dengan Ustaz, muka yang kita basuh air ya sampai sini semuanya hingga ke paku telinga dan paku telinga ini sampai ke dagu dari bawah ini. Kemudian gunakan semua jari kita, terutama jari telunjuk dan ibu jari, yaitu ini sebagai membersihkan, jari ini sebagai membersihkan ini wajah kita, dan ini membersihkan sini sampai bersih. Ya. Perhatikan Ustaz ya. Boleh kita lakukan sebanyak 3 kali dan tidak boleh lebih dari 3 kali. Nah, selanjutnya Ustaz, setelah membasuh muka, maka kita membasuh tangan hingga siku. Jadi kita membasuh tangan ini bukan dari sini ke bawah, tapi dari ini hingga siku.
sampai membasahi siku kita. Baik teman-teman Ustaz yang soleh dan soleha, selanjutnya kita masuk kepada mengusap kepala atau menyapu kepala. Mengusap kepala, di sini ada beberapa pendapat. Kalau kita memakai masuk ini, kita membasuh kepala ini ya. Boleh sebagian sampai bobot, kemudian nanti kita lanjutkan dengan membasuh telinga. Nah, Ustaz yang soleh dan soleha, cara membasuh kepala, perhatikan Ustaz. Nah, kita ambil air, kemudian kita buang airnya, dan kita usap sebanyak 3 kali. Setelah itu baru kita telinga. Perhatikan Ustaz, untuk telinga gunakan 2 jari ini, jari telunjuk dan jari ibu jari. Nah, telunjuk untuk membersihkan bagian dalam, ya, agar kotoran-kotoran di bagian dalam hingga bersih, ya. Dan jari jempol atau jari ibu jari kita gunakan untuk membersihkan yang ini, bagian luarnya. Nah, setelah membasuh kepala, mengusap kepala dan telinga, karena di sini ada juga ulama bagaimana cara mengusap kepala. Ya, ada juga mengusap kepala seperti ini, dan boleh langsung ke telinga. Boleh aja teman-teman semua pilih mana yang baik. Kita menggunakan itu cara mengusap kepala sampai ubun-ubun, kemudian Ustaz ambil air, kita Ustaz lanjutkan dengan telinga. Nah, selanjutnya teman-teman Ustaz yang soleh dan soleha, kita membasuh kaki hingga kedua mata kaki. Ingat teman-teman, kaki hingga kedua mata kaki. Ini adalah mata kaki ya. Nah, sudah selesai kita mengambil wudhu yang baik dan sempurna. Selanjutnya, setelah kita mengambil wudhu, selanjutnya kita ambil sikap doa, kemudian kita menghadap ke kiblat untuk berdoa. Teman-teman, apa doa untuk sesudah wudhu? Saya yakin teman-teman semuanya pasti sudah hafal. Doanya adalah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minal. Baik teman-teman Ustaz yang soleh dan soleha, sudah selesai kita mengambil wudhu yang sempurna. Kemudian sudah selesai juga kita berdoa, doa setelah wudhu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, ketika kita mengambil wudhu, jangan sampai kita bersuara atau berbicara dalam mengambil wudhu. Nah, tadi Ustaz bicara, Ustaz gimana tuh? Ustaz tadi hanya memberikan contoh saja atau memberikan penjelasan bagaimana cara mengambil wudhu. Nah, Ustaz ingat, jangan sampai berbicara dengan teman ketika ngambil wudhu. Nah, baik teman-teman Ustaz yang soleh dan soleha, terima kasih telah mengikuti video Ustaz hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa Ustaz amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ustaz mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan ketika Ustaz menyampaikan materi yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Dan Ustaz mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan Ustaz, karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.